dengan hari akhir atau hari kiamat adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan dunia yang fana ini berakhir, termasuk proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya serta berakhirnya seluruh kehidupan, kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka. Akan tetapi pembahasan tentang hari kiamat dimulai dari pembahasan tentang alam kubur karena peristiwa kematian sebenarnya sudah merupakan kiamat kecil atau al-qiyamah syukur, dan juga karena orang-orang yang sudah meninggal dunia telah memasuki bagian dari proses transisi dari kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat. Alam transisi tersebut dinamai dengan alam barzakh. Baiklah, tanda-tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat. Kiamat itu sangat berat bagi manusia, bagi makhluk hidup yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tanda-tanda hari kiamat terbagi dua macam, tanda-tanda hari kiamat kecil atau al-qiyamah syukur, dan tanda-tanda kiamat besar. Pada kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah melihat bencana kiamat syukur, namun kejadian ini seringkali tidak dianggap serius sehingga banyak yang tidak melakukannya. Akan tetapi kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia senantiasa mengingat kematian. Baiklah teman-teman, berikut merupakan contoh kiamat syukur. Yang pertama, meninggalnya seseorang. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kematian seseorang akan menimbulkan kesedihan atau musibah bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun kejadian tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah sepatutnya kita berserah diri kepadanya serta berdoa agar tetap diberikan ketabahan. Yang kedua adalah bencana alam. Bumi merupakan tempat tinggal yang sangat aman bagi manusia, namun Allah juga dapat memberikan petunjuk kepada manusia dengan perantara bumi, dan salah satu diantaranya adalah bencana alam. Bagi manusia, bencana alam merupakan sebuah musibah yang datang kepada bumi seisinya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi manusia sendiri. Contoh dari bencana alam adalah banjir, tanah longsor, meletusnya gunung, gempa bumi, tsunami, badai, wabah penyakit, dan masih banyak contoh lainnya. Bencana datang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagai manusia hendaknya kita tabah karena bencana tersebut akan memberi hikmah bagi kita serta berdoa agar selalu diberikan ketabahan. Bagian yang kedua, tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di dalam semesta berakhir. Manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubro akan terjadi, meskipun menggunakan teknologi yang sangat canggih. Meskipun tidak ada yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda mengenai kiamat. Yang pertama ialah munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW
akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Dan yang ketiga, Halo guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Nah, kali ini aku merekomendasiin 10 backsound lagu yang estetik yang bisa kalian pakai di video kalian. Oke, langsung aja kita mulai ya. Beriman kepadanya, Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi. Yang keempat yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Yang artinya mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dan yang kelima adalah matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubra. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Yang keenam adalah dabah atau binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui nama yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Dan yang ketujuh, kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran surah Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Yang ketujuh adalah kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran surah Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat, yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang kedelapan, munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Hadis tersebut mengartikan, dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman mengirim manusia ke tempat mereka berkumpul. Dan yang kesembilan, terjadinya gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1, yang artinya, wahai manusia, jangan atau harus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu Ina Sapitri Siregar. Materi selanjutnya adalah nama-nama hari kiamat. Nah, akan tetapi pembahasan tentang hari akhir dimulai dari pembahasan tentang alam kubur, karena peristiwa kematian sebenarnya sudah merupakan kiamat kecil, al-qiyamah as-sugra. Dan juga karena orang-orang yang sudah meninggal dunia telah memasuki bagian dari proses transisi dari kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat. Alam transisi tersebut dinamai dengan alam barzah. Di samping istilah hari akhir atau al-yaum al-akhir, Al-Quran juga menggunakan istilah atau nama-nama lain yang masing-masing nama menunjukkan peristiwa, keadaan, ataupun suasana yang akan dialami oleh umat manusia dalam proses menuju kehidupan yang abadi, tersebut. Nama-nama itu adalah, di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama hari kiamat. Yang pertama yaumul qiyamah atau hari kiamat, dan yang kedua yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, dan yang ketiga adalah yaumul hisab atau hari perhitungan, dan yang keempat adalah yaumul din atau hari pembalasan, dan yang kelima yaitu yaumul fat atau hari kemenangan, dan yang keenam adalah yaumul talaq atau hari pertemuan, dan yang ketujuh yaitu yaumul jam'i atau hari berhimpun, dan yang kedelapan adalah yaumul takhabun atau hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan kita. Dan yang kesembilan yaitu yaumul khulud atau hari kekekalan, dan yang kesepuluh yaitu yaumul khuruj atau hari keluar, dan yang ke-11 yaumul hasrah atau hari penyesalan, dan yang ke-12 yaitu yaumul tanat yaitu hari panggil memanggil, dan yang ke-13 yaitu yaumul fas atau hari keputusan, dan yang ke-14 yaitu yaumul as-sa'ah atau waktu, dan yang ke-15 yaitu adalah al-akhirah atau akhirat, dan yang ke-16 al-azifah atau peristiwa dekat, dan yang ke-17 at-tammah atau malapetaka besar, dan yang ke-18 as-sakkah atau tiupan sangkakala yang kedua, dan yang ke-19 adalah al-ghasiyah, kejadian yang menyelubungi, dan yang terakhir yaitu 20 al-waqiyah, peristiwa dahsyat. Di sini nama-nama hari kiamat ada 20 yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan sedangkan istilah al-yaum al-akhir terdapat antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 117, dan inilah bunyinya. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan juga terdapat di dalam surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا. Dan selanjutnya terdapat di dalam surat Al-Qari'ah. Rahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. Materi selanjutnya adalah pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan suatu istilah yang saling berkaitan terhadap kehidupan umat manusia. Namun, qada dan qadar mempunyai pengertian yang berbeda. Qada dan qadar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir. Takdir merupakan suatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Hukum dari takdir bersinggungan dengan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi terhadap hasil takdir. Dan yang pertama, pengertian dari qada. Qada secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Sedangkan pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa qada merupakan suatu ketetapan keputusan pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman azali. Dan pengertian qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologinya menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah yang berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendak pada zaman azali. Makna secara luas dari qadar yaitu bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Perumpamaan perbedaan qada dan qadar dijelaskan dalam salah satu kitab Kasyifatus saja oleh Syekh Imam Nawawi Banten. Dengan kata lain, maksud kalimat di atas adalah perbedaan qada dan qadar terletak pada ketetapan Allah pada zaman azali. Dengan qada adalah ketetapan kelak kita akan menjadi apa, sedangkan qadar adalah realisasi Allah atas qada terhadap diri kita sesuai kehendaknya. Dan dalam hakikatnya tidak ada sebuah peristiwa yang menimpa kita merupakan sebuah kebetulan karena semua sudah menjadi qada dan qadarnya.